Oke. Jadi kalau di tahunku kebetulan di kepengurusanku di Kabinet Saka itu kan kita juga ada sempat ngelakuin pelatihan untuk semua divisi, untuk divisi KHH, minat bakat, dan Kominfo gitu. Kita lebih spesifik ke minat bakat dan Kominfo sih gitu. Kalau di Kominfo itu kita gimana caranya buat desain yang menarik dan juga dengan layout yang baik dan benar kayak gitu biar orang juga interest sama desain yang sudah kita buat gitu. Mulai dari pemilihan font, terus elemen, pemilihan warna gitu biar gimana caranya kalau warna yang kontras itu gimana cara kontrasnya itu nggak nyakitin mata kayak gitu biar tetap enak dilihat gitu. Terus buat minat bakat itu gimana caranya kita buat konten itu yang isi hook dan lain-lain kayak gitu. Jadi gimana caranya biar konten yang dibuat sama Hima itu juga tuh menarik buat kedepannya gitu. Nggak cuman saat itu aja, tapi kalau dilihat tuh kayak masih bagus ya, masih lucu ya kayak gitu sih. Iya betul banget. Uh, Sebelumnya gini karena kebetulan di angkatan itu juga cukup, aku mengakui cukup banyak anggota yang hilang atau cukup banyak anggota yang pasif dan aku juga punya pendirian juga sebagai ketua dari organisasi. Kayak gini pendirianku, aku nggak mau karena beberapa orang yang nggak aktif, beberapa orang yang pasif itu tuh ngerusak teman-temanku yang lain yang udah aktif, yang udah mau sibuk dan mau mengeluarkan semua tenaganya buat organisasi itu hilang karena beberapa orang aja kayak gitu. Jadi aku punya pendirian buat ngasih tau ke teman-teman, ya udah kalau emang mereka nggak aktif jangan sampai kalian juga nggak aktif kayak gitu. Kalian punya tanggung jawab di sini, kalian udah punya komitmen di sini, tolong lakuin itu sebagaimana mestinya, jangan ditinggal di tengah jalan. Jadi buat yang nggak aktif itu ya udah lewatin aja gitu, jangan sampai ada kerikil yang bisa menghalang batu yang besar kayak gitu sih. Iya gitu sambil kan ya sambil bercanda-bercanda juga sama yang lain kayak gitu. Ayo jajan lagi ya temennya gitu. Masa gini-gini aja yang datang kayak gitu sih. Biar sambil have fun juga gitu. Biar sambil aku kenal juga sama yang lain. Ya nongkrong sama yang lain kayak gitu sih. Oke nggak apa-apa Satya. Cuman ya cukup disayangkan kalau cuma satu periode. Cuman aku juga nggak bisa maksain pribadi orang-orang kan kayak gitu. Terima kasih sudah bergabung di Hima satu organisasi, satu kepengurusan dan satu periode. um, aku cukup ngerasain perbedaan banget ya di angkatanku dan angkatan sebelumnya ya mungkin ya. uh, Entah kenapa mungkin di angkatan sekarang ini mereka cukup acuh tak acuh untuk menerima informasi kayak gitu terutama di WhatsApp grup ya. Mereka agak sulit percaya akan suatu info yang diberikan sama cutting atau sama temannya sendiri kayak gitu. Mereka lebih percaya kalau emang dosen yang ngirim, oh berarti emang benar nih terus saya akurat kayak gitu. Sedangkan kalau di angkatanku misalnya emang sudah ada soundingan dari apa namanya cutting tentang terutama tentang program di prodi kayak gitu terus dibantu di follow up sama kaprodi itu biasanya mereka langsung antusias kayak gitu. Cuman aku merasa perbedaan yang sangat ya cukup jauh
di angkatan 24 ini kayak mereka agak cukup ya acuh tak acuh untuk menerima informasi kayak gitu. Cuman di balik hal itu aku tetap mengedepankan gimana caranya biar himanya tetap kelihatan sama mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi, entah itu di jurusan, terus entah itu sampai univ kita, entah itu sampai ya mungkin prodi lain atau kampus lain gitu sih. Ya, sudah ya benar banget sih, nggak tahu apakah ini faktor angkatan juga atau emang ya emang mereka yang kayak gitu, itu kok nggak tahu juga. Benar benar benar. Oke, jadi kalau hima punya proker, itu kan pasti ada susunan inti proker juga gitu. Bukan aku sebagai ketua yang bakal menentukan adik-adiknya mau ngambil tema apa, konsep acaranya seperti apa, dan lain-lain. Beda sama konsep pelatihan, karena kalau konsep pelatihan itu kan bisa aku bilang itu proker spontannya hima lah kayak gitu. Cuman kalau proker utamanya hima tuh yang komget, kombris, terus sensasi, terus ada FGD, ada BTR kayak gitu. Itu yang proker tetapnya hima lah kayak gitu. Cuman di setiap proker itu kan mereka tetap struktur kepanitiaan mulai dari ketua, wakil, sekre, bendahara, core divisi kayak gitu. Jadi untuk nentuin tema setiap acara itu mereka yang berpikir mau ngangkat tema kayak gimana, terus konsepnya akan seperti apa, apakah itu berkesinambungan nggak sama prodi kita kayak gitu, apakah ini cocok nggak atau nggak ini layak nggak sih buat diajuin untuk audiensi ke KPS sama dekan kayak gitu. Aku dan teman-teman kayak wakilku, sekri, bendahara, koor, divisi di Hima itu cuma sebagai chair steering komite yang tugasnya untuk mengarahkan aja kayak semisal mereka ngajuin tema ke kita 3 tema, kak aku mau pakai ini gitu, atau aku mau pakai tema ini boleh nggak ya kira-kira gitu. Kita yang ngasih tahu kayaknya tema ini susunan katanya perlu diganti deh gitu sebelum kalian audiensi kayak gitu. Yang ini juga kayak perlu ditambahin gini kayak gitu. Tapi di balik itu semua tetap mereka yang punya keputusan untuk nentuin temanya sendiri kayak gitu. Ya benar banget. Kebijakan organisasi yang kayak gimana nih? Hmm? Oh ya, dari gini ya, dari kelas ke dari audit ke kelas gitu maksudnya ya. Oh ya, itu tuh sebenarnya kalau dari aku kan nggak mau maksain juga akan suatu kita semua punya ekspektasi, kita semua punya bayangan akan suatu proker lah. Siapa sih yang nggak mau kalau proker itu sukses, proker itu kayak megah, wah gitu dilihat sama orang-orang, apalagi dilihat sama prodi itu tuh kayak menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu, apalagi bagi diriku sendiri. Nah,
itu tuh aku juga bilang ke teman-teman yang lain kayak, "Kalian nggak bisa, harus sama sama kayak ekspektasi kalian gitu, kalian perlu kok lihat bad case-nya, kalian perlu kok lihat worst case dari hal itu. Kalau kalian ngambil keputusan kayak gini, apa yang bakal terjadi, apa sisi baiknya, apa sisi buruknya. Kalau kalian ngambil keputusan yang kayak gini, apa sisi baiknya, apa sisi buruknya gitu. Jangan kalian boleh kok punya ego gitu, tapi jangan ego kalian tuh kalian makan semuanya kayak gitu. Kalian perlu kok punya teman atau punya sisi yang kayak, eh nggak bisa deh kayak gini gitu, kayak kita harus ganti deh gitu. Kita nggak bisa di sini deh kayaknya gitu. Kalau kita di sini kayak acaranya bakal kelihatan sepi deh, acaranya bakal kelihatan aneh nggak sih karena tempat terlalu besar atau acara kayak, wah ini bakal kita ngutang ya kayak gitu. Itu yang harus diantisipasi sama teman-teman apa ya buat inti proker dalam suatu organisasi atau suatu UKM kayak kalau kalian punya planning itu bagus sebenarnya. Cuman kita nggak tahu di selama kita berjalannya itu apakah itu sesuai dengan planning atau enggak. Kita nggak tahu ada masalah apa aja yang bakal datang ke kita dan bakal kita selesaiin buat kayak aduh ini datang no gitu. Uangnya kurang gitu. Atau enggak partisipasinya kurang gimana ya caranya biar banyak ya gitu. Kita ganti kerja sama siapa ya kayak gitu. Jadi kayak kalian perlu planning, cuman kalian perlu juga bikin worst case dari planning yang sudah kalian buat gitu. Apakah bakal terjadi atau tidak itu tuh perlu banget dibuat dipikirin biar nggak salah langkah juga gitu biar nggak ada terjadi kesalahan yang besar gitu sih. Ya benar banget. Ah siap. Oke, sebenarnya hal ini aku mau lakukan dengan tegar gubernur BEM sebelumnya cuman ini nggak dapat realisasikan karena ada satu dan lain hal yang nggak bisa aku kasih tahu juga. Sebenarnya aku sama Tegar aku punya ide sama Tegar untuk kayak gimana kalau kita buat eh camp campnya Visum cuman ada hari yang khusus buat prodi jatuhnya kasarnya adalah kayak ospek prodi gitu cuman itu tuh lebih kayak main-main bareng cerita-cerita bareng terus saya sharing session bareng tentang ilmu komunikasi itu nanti bakal ngapain aja gitu itu tuh aku sebenarnya pengen banget em, buat hal yang kayak gitu terus aku juga pengen sebenarnya kayak ngomong ke Miss Yuli akan kayak Miss kalau kita buat acara yang bareng sama semua anak prodi itu gimana ya cuman belum bisa terrealisasikan di angkatanku mungkin di angkatan setelahku nanti yang sudah yang bakal menjabat di ketua hima mungkin bisa melakukan hal itu gitu jadi aku pengennya sih kayak ilmu komunikasinya ini bukan ilmu komunikasi yang kayak bakal saklek dan kaku banget memang ada aturan-aturan yang terikat cuman gimana caranya biar kita sama teman-teman tuh kayak aku dikenal aku juga kenal mereka kayak gitu bukan sebatas kayak wih di ketua organisasi nih ini ketua himaya no kayak gitu bukan yang kayak gitu cuman aku pengennya kayak sekarang ada yang nyapa nih kak Val kayak gitu ini ya angkatan segini ya pengennya kayak gitu gitu kalau misalnya ketemu bukan yang kayak wih ini no kaim kaim kayak Kak Nova aku pengennya kayak gitu sebenarnya cuman yang terjadi kayak ya mereka bener sih saya juga tahu kayak mungkin mereka menghormati atau dan lain-lain cuman hal itu yang aku pengen kayak aku pengen banget sebenarnya kita nih satu ilmu komunikasi itu entah itu per angkatan atau dua angkatan itu tuh saling kenal gitu sih. Cuman belum bisa terrealisasikan aja. Mungkin di angkatan setelahku bisa. Amin. Mm-mm.
Iya, betul betul. Amin. Terima kasih kembali. Aku juga minta maaf kalau jawabanku semisal kurang maksimal atau kurang, ya memuaskan untuk nilai kalian nanti. Aku juga minta maaf. Oke, terima kasih ya, selamat malam. Aku izin live ya.